Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa min tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah atas limpahan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak dan kita telah terima kita ini selaku hambanya. Untuk itulah marilah kita banyak-banyak bersyukur, karena rasa syukur itu akan meredam rasa takabur dan sombong. Rasulullah mengingatkan kita perihal ini di dalam hadis riwayat Muslim, batarul haq wa qamtu annas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Di antara nikmat-nikmat yang harus kita syukuri adalah salah satunya adalah mungkin di antara kita tadi sebelum azan subuh telah zikrullah istighfar 100 kali. Kemudian mungkin sebelumnya sholat tahajud di rumah masing-masing. Kemudian kita telah sama-sama melakukan sholat subuh berjamaah. Dan yang terakhir kali adalah kita saat ini masih diberikan kesempatan untuk melakukan thalabul ilm, menuntut ilmu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, in afdhalus sholawati indallah, seutama-utamanya di sisi Allah yaitu sholatul subuhi yaumal jumu'ati fi jami'at, adalah sholat subuh pada hari Jumat secara bersamaan. Masya Allah, kita telah lakukan tadi. Semoga Allah itu terhadap apa yang kita lakukan. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum mukminin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang insya Allah karena mengikuti para salafus soleh, kita diantara yang insya Allah fi jannah. Nah, ibatul iman azanallahu wa iyyakum. Hari ini adalah tanggal 8 Sya'ban, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Artinya kira-kira antara 22 hari atau 21 hari, 3 pekan lagi. Dan itu tidak lama. Untuk itu hamba ingatkan, terutama untuk hamba yang dhaif, maka kita harus mulai bagi yang belum. Karena bulan Sya'ban ini benar-benar melambangkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW 15 abad yang lalu. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Nasai nomor 2357, "Dzalika syahrun yaqulun nas." Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, mulai melupakan Sya'ban. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini sebelumnya adalah Rajab yang kita concern banget dengan amalan-amalan yang di dua kali lipat gandakan. Kemudian Ramadan, bulan yang mulia. Jadi kita concernnya ke Ramadan. Apakah itu sah? Enggak, tetap kita mungkin ada tarhib Ramadan, silakan. Tapi ingat, ini adalah, kalau menurut Rasulullah SAW, ini adalah bulan yang dilalaikan umat manusia, terutama yang ada di kita ini.
anhu baina Rajaban wa Ramadan, yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadan. Dan hari ini kita rasakan benar-benar dilalaikan. Kenapa? Saat pandemi, saat kondisi pandemi semacam ini, orang konsentrasi kepada penyakit, bagaimana membarier, menghalangi segala penyakit itu. Untuk itulah maka mari kita manfaatkan untuk mempersiapkan diri kita menuju Ramadan. Dan salah satunya adalah di bulan Sya'ban ini. Sebagaimana ucapan Amir bin Khais rahimahullah, beliau menuturkan, dan ini tentunya kepada kita juga. Beliau berkata, "Tuba liman aslahu nafsaha qabla Ramadan." Sungguh beruntung bagi siapa yang memperbaiki dirinya sebelum masuk Ramadan. Apa yang kita perbaiki? Puasa kita, bacaan Al-Quran kita, sholat berjamaah kita, birrul walidain kita, infak kita, sedekah kita, semua ibadah-ibadah kita perbaiki. Kenapa? Ketika Ramadan kita masuk pada bulan Ramadan, kita telah siap. Justru ini adalah masa preparation, masa persiapan yang sangat utama. Orang yang beruntung adalah orang yang melakukan persiapan dan memperbaiki dirinya sebelum Ramadan. Dan di bulan Sya'ban ini yang tinggal 3 pekan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk melakukan persiapan menjelang bulan Ramadan. Masya Allah. Jangan sampai tergilas oleh waktu ibarat pedang. Kalau kita tidak mempergunakan waktu dengan baik, makanya pedanglah yang akan menghabisi kita. Ikhwan fiddin, azzadakumullah. Generasi emas umat ini adalah generasi salafus soleh, pendahulu yang soleh. Di bulan Sya'ban ini, yang 3 pekan ini, kita mempersiapkan diri dalam menyambut Ramadan. Artinya para salafus soleh itu mempersiapkan dirinya jauh-jauh hari dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana ulama salaf mengatakan, kanu yad'unallah sittata ashhurin. Mereka para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai Ramadan. Masya Allah, 6 bulan yang lalu. Jadi mulai kapan tuh? Dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, kemudian baru Ramadan. 6 bulan yang lalu. Artinya apa nih? Peringatan bagi kita. Manusia kini, termasuk hamba yang dhaif ini, para salafus soleh itu 6 bulan yang lalu sudah berdoa. Tentunya kita harus mengikutinya. Nah, di bulan Sya'ban, selain dilupakan kebanyakan orang, ternyata bulan Sya'ban ini mempunyai keutamaan sesuai dengan hadis An-Nasai nomor 2357, yaitu diangkatnya sebagian amalan kepada Allah, Rabb semesta Allah. Turfa'u fihil amalu ila rabbil alamin. Amal-amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasul, dan aku ingin pada saat diangkat amalku, aku dalam kondisi berpuasa. Uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Jadi kalau sekarang ini kita mungkin tidak puasa, tapi saat ini ketika diangkat ini, selama setahun yang lalu Bapak, Ibu-ibu, setahun yang lalu amalan kita, termasuk tholabul ilm kita, menuntut ilmu kita, saat ini diangkat. Kenapa? Karena kita masih istiqomah, masih ngikutin dengan yang tahun-tahun yang lalu. Masya Allah. Nah, berkaitan dengan shaum ini, Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan
dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1970 ataupun Muslim 1156, Rasulullah bersabda, "Lam yakunin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu sahron aktsara min Sya'ban." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Ini Rasulullah kita mengingatkan kita. Artinya apa? Karena kita yang sebagai panutan adalah beliau, ikutin. Kalau kita cinta dengan beliau, ikutin. Di bulan Sya'ban beliau itu lebih banyak. Di antara dari bulan pertama sampai 12 bulan, dari Muharram sampai bulan ke-12, Rasulullah yang paling banyak justru puasa di bulan Sya'ban. Mungkin bisa Senin Kemis, mungkin bisa dengan Ayyamul Bid, mungkin dengan yang lain ketika kita masih istirahat puasa. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kulluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada Sya'ban seluruhnya. Kulluh. Timbul pertanyaan, lalu apa yang dimaksud dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya? Karena yasumu Sya'ban kulluh. Asy-Syaukani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata kulluh seluruhnya di situ adalah maksudnya adalah kebanyakan atau mayoritas. Artinya selama 29 hari, kalau saat ini Sya'ban ini 29 hari, lebih diperbanyak. Kenapa diperbanyak? Karena kita ikuti Rasulullah SAW. Nanti disinggung di belakang, kenapa sampai gitu? Karena itu termasuk waktu-waktu yang haraj. Nah, lalu kenapa Nabi SAW, jika ada pertanyaan, tidak puasa penuh di bulan Sya'ban? Kenapa? An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim 4/161 menuturkan bahwa para ulama mengatakan Nabi SAW tidak menyempurnakan berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan agar tidak disangka puasa selain Ramadan itu adalah wajib. Maka hanya mayoritas. Jadi karena yasumu Sya'ban kulluh, artinya hanya mayoritas, bukan tiap hari. Bapak, ibu-ibu yang Allah rahmati, jika di era pandemik ini kondisi kita tidak fit karena Omikron ataupun yang lainnya, tidak begitu sehat, dan dokter misalnya menyarankan untuk tidak puasa di bulan Sya'ban, maka Allah Maha tahu niat kita, dan simpanlah energi kita untuk Ramadan. Karena yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Kenapa? Ramadan wajib. Lalu lantas apa yang kita? Banyak baca Al-Quran. Karena setiap satu huruf pahalanya berbeda dengan yang lainnya di bulan yang lainnya. Baca Al-Quran. Saya yakin kalau kita tidak terbiasa di bulan Sya'ban itu, katakanlah ditargetkan satu hari satu juz atau setengah juz saja, ditargetkan seperti itu, insya Allah Ramadannya kita akan gampang. Tapi kalau tiba-tiba kita tidak ada persiapan, tiba-tiba kita di Ramadan, akan repot itu. Yang nggak jauhnya, contohnya adalah begini. Di Liga 1 Indonesia saat ini, sepak bola Liga 1 ini, ranking pertama, klasemen pertama saat sementara ini adalah Bali United. Untuk menjadi yang 5 kali pertandingan terakhir tidak kalah, ini mohon maaf agak sedikit sebagai gambaran saja bagaimana mempersiapkan diri si Bali United itu mencapai klasemen.
Karena si Bali United itu apa? Mereka latihan keras sekali dengan waktu, dengan biaya. Saking latihannya untuk mendapatkan juara Liga 1 sepak bola di Indonesia. Sama dengan kita. Kalau kita pengen sukses di Ramadan, latihan. Ini kesempatan. Ini sekarang baru 8 hari. Masih ada sisa waktu. 21 hari 3 pekan. Mari Bapak, kita lakukan yang terbaik. Kita persiapkan diri kita untuk menghadapi Ramadan. Maka kita harus isi dengan ibadah-ibadah yang jikalau kita tidak bisa puasa. Hari-hari ini, hari-hari yang diisi dengan baca Al-Quran, hari-hari yang diisi dengan infak, sedekah, hari-hari yang diisi dengan tahajud, duha, sholat rawatib yang lain, banyak pekerjaan, maka ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Tapi ingat, kalau Allah udah tutup mata hati kita, nggak bakal kita sentuh hal semacam itu. Dan itu peringatan bagi hamba yang dhaif ini. Zikir hari-hari yang diisi dengan zikir pagi petang. Karena kenapa? Karena pada saat ini Allah ingatkan, turfa'u fihil amalu ila rabbil alamin. Setahun yang lalu amal kita setahun yang lalu diangkat Bapak-bapak di bulan Ramadan ini. Jadi ketika Allah angkat amalan kita di bulan maksud saya adalah di bulan Syaban ini, kita sedang apa? Baca Al-Quran. Kita sedang apa? Silaturahim. Kita sedang apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini kesempatan. Nah, jadi kira-kira tinggal 21 hari lagi. Tidak lama itu. Karena kalau setan sudah mempengaruhi kita, nauzubillah min dzalik, lupa itu nanti. Ewan, rahimakumullah. Dan saran saya, termasuk kepada hamba yang dhaif ini, jangan lakukan amalan-amalan yang kontraproduktif. Apa? Melakukan kemaksiatan di bulan menjelang Ramadan yang membuat Allah murka. Ini fakta. Contohnya apa? Nonton TV, ada sinetron, udah tidak pakai jilbab, pakai you can see, dipentelengin terus. Nah itu sedikit itu memang begitulah setan ngajak kita dikirit. Cuma nonton sinetron, udah repot tuh nantinya. Maka ketika manusia melakukan amalan yang kontraproduktif, maka di bulan Ramadan Allah akan benamkan di dalam kemaksiatan yang lainnya. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, inilah di bulan Syaban ini. Bahkan ada di antara kaum muslimin yang mereka melakukan puasa, dia tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Nauzubillah min dzalik. Ini sebelum Ramadan Rasulullah sudah mengingatkan kita ini. Artinya apa? Lapar dahaga dan dahaganya hanya sampai tenggorokan saja. Inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Tabarani. Beliau bersabda, "Rubba shaimi astuhu min siyamihi alju wal aqtas." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga. Nauzubillah min dzalik. Kita persiapkan dulu. Dan tidak bisa kita lakukan langsung tiba-tiba. Kalau kita tidak preparasi, kalau kita tidak mempersiapkan diri, latihan di bulan Syaban ini. Usahalah. Kewajiban kita adalah ikhtiar, selebihnya itu domain Allah. Bukan urusan kita. Ikutin apa
Seperti kita ketahui, untuk mendapatkan Allah terima amal kita, yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus ittiba. Ada aturan-aturannya yang mesti kita pahami. Jamaah, ini adalah peringatan bagi hamba yang dhaif ini. Coba mari kita renungkan, sebagus apa sih ibadah kita dari Ramadan yang lalu hingga hari ini? Sebagus apa? Samakah dengan para salafus soleh? Samakah dengan sahabat Nabi? Samakah dengan tabiin, tabiin? Sama? Enggak mungkin. Maka sebagus apa bacaan Al-Quran kita? Berapa kali kita khatam dalam setahun ini? Nah, ikhwan, saudaraku, khatam yang pas-pasan itu, hari-hari ini amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pas-pasan. Baca Al-Quran, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Puasa, infak. Mari biasakan Bapak. Setiap kesini bawa uang 1.000, 5.000, terserah, 500 perak, masukin kencang sono. Karena Allah turunkan malaikat ketika menjelang subuh itu. Malaikat yang satu berdoa, ya Allah, berkailah harta orang ini. Gara-gara 1.000 perak, tapi yang penting istiqomah. Yang malaikat yang lain berkata, ya Allah, hancurkanlah sisa hartanya karena orang ini pelit. Nauzubillah min dzalik. Sesuai dengan kemampuan kita, 1.000 ke 500 itu sholat terbuka. Dan tahu nggak bapak-bapak, kita memasukkan ke canceling atau tempat yang untuk Jumatan itu makan nasi Jumat, Masya Allah, sampai ke sana Bapak. Seharusnya kita tahu diri, ngertilah sedikit. Janganlah buat masalah lagi. Jangan bermaksiat kepada Allah. Jangan buat Allah murka. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, ya jangan membuat Allah murka. Apa? Hindari perbuatan ajakan-ajakan setan itu. Hindari. Lalu bagaimana dengan tahajud kita setahun ini? Tiap malam berapa rakaatkah? 1 sampai 2 jam mungkin. Sekali lagi kita harus tahu diri. Tahulah sedikit amalan-amalan kita yang minimalis itu di hari-hari ini yang tinggal 21 hari atau 3 pekan, yang tidak lama lagi adalah akhir bulan Syaban. Amalnya itu diangkat. Bapak, ibu-ibu, mari kita tahu diri. Kalau kita nggak bisa puasa, maka kita kerjakan amalan-amalan yang lain. Dengan demikian ada iger, ada kekuatan, ada keinginan kuat. Untuk apa? Untuk Allah limpahkan kasih sayangnya pada kita, untuk Allah berikan ampunan kepada kita, sehingga amal ibadah kita Allah terima. Dan ingatlah, bulan yang dilalaikan oleh manusia ini syahrun yakfulunas. Ketika kita beribadah di waktu yang dilalaikan oleh manusia, ia mendapatkan bonus tersendiri. Dasarnya hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, al ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadat ketika al haraj seperti kamu berhijrah kepadaku. Masya Allah.
Ini sulit Bapak-bapak. Saban yang tinggal 21 ini sulit ini. Tidak semua orang bisa lakukan ini. Justru karena sulit inilah Allah akan berikan bonus. Seperti apa? Selain dapat itu apa? Ibadah itu adalah seperti kamu berhijrah kepadaku, kata Allah. Kata Rasulullah SAW. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Kesempatan apa? Senyum, belajar, sodakoh kepada tangga, kepada teman, senyum, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Haqqu. Ada 6 haknya orang, salah satunya adalah mengucapkan salam dan menjawabnya. Haraj berarti fitnah atau bermakna waktu yang dilalaikan. Orang lupa ibadah. Jika kita beribadah di waktu itu, maka selain dapat pahala juga dapat bonus berhijrah ke Rasulullah SAW. Bahkan Allah tegaskan di surat Al-Baqarah ayat 261, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Kalau kita istiqomah terus beda. Poinnya apa? Kultum pada ini. Bapak ibu-ibu yang Allah rahmati, saat ini kita masih di bulan Sya'ban. Marilah kita persiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan. Dan kalau kita lihat para salafus soleh 6 bulan yang lalu sudah mulai berdoa untuk dipertemukan dengan Ramadan. Maka Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah bersabda, berdoa, Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkan Ramadan untukku. Wasalim Ramadan li, wasalim minni. Selamatkan Ramadan untukku dan selamatkan aku untuk tidak bermaksiat di bulan Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku dari penyakit dan unsur lain demi ibadah bulan Ramadan. Allahumma salim nili Ramadan. Kemudian wasalim Ramadan li wasalim minni. Bapak, itulah yang saya pagi ini bisa saya utarakan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini. Dan wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang lebih tahu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.